Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Inggana Darmawan dari Prodi S1 Seni Rupa dengan NIM 16042230006. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Agama Islam, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai alam dan manusia. Topik-topik yang akan kita bahas pada presentasi ini diantaranya mengenal alam sebagai ciptaan Allah, pengertian manusia, proses penciptaan manusia, potensi dan sifat dasar manusia, tugas, peran, dan fungsi manusia, nama-nama manusia menurut Al-Quran, dan yang terakhir, manusia dari alam ke alam. Pembahasan yang pertama, mengenal alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta beserta isinya merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa, mencakup langit, bumi, gunung, laut, tanaman, hewan, dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, dengan tujuan untuk memberikan pelajaran sebagai tanda juga sebagai bukti kebesarannya. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 disebutkan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Sementara itu dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 3 dan 4 disebutkan bahwa segala sesuatu di alam diciptakan dengan tujuan dan keseimbangan. Sementara dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 205, manusia diperintahkan untuk menjaga dan tidak merusak alam. Kemudian pengertian manusia. Manusia adalah ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah yang diberi keistimewaan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Sebab manusia diberikan akal pikiran, hati, dan kemampuan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia diberikan amanah untuk menjaga alam dan mencegah kerusakan isinya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Khalifah ini berarti manusia diberikan tanggung jawab besar untuk mengelola bumi dengan baik dan menjalankan segala perintah Allah. Adapun proses penciptaan manusia, pertama disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian memberi ruh kepada manusia dan menghidupkannya. Sementara itu dalam Quran Surat Al-Sajdah ayat 7, Allah berfirman bahwa Dia yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Dia menciptakan manusia dari tanah. Sementara dalam Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 disebutkan bahwa proses penciptaan manusia dalam rahim itu berawal dari nutfah atau air mani, alaqah atau segumpal darah, mudghah segumpal daging hingga ditiupkan roh. Adapun potensi dan sifat dasar manusia. Dengan potensi, yang pertama manusia itu berakal sebagai kemampuan berpikir untuk memahami ciptaan Allah, kemudian memiliki hati sebagai sarana untuk memahami nilai-nilai spiritual, dan yang ketiga memiliki nafsu sebagai dorongan alami yang harus dikendalikan. Sementara itu, manusia juga memiliki sifat dasar, yaitu cenderung lalai dan lupa, bersifat lemah dan terburu-buru, dan cenderung bersyukur atau kufur tergantung keimanannya. Ada juga tugas, peran, dan fungsi manusia. Yang pertama, sebagai seorang khalifah, yaitu mengelola bumi dengan adil dan menjaga keberlanjutan alam. Yang kedua, sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dan yang ketiga, sebagai pembangun peradaban dengan menciptakan kebaikan dan mencegah kerusakan. Adapun nama-nama manusia menurut Al-Quran, yang pertama disebut Bani Adam atau anak cucu Adam, disebut insan, yang artinya makhluk yang memiliki akal dan perasaan, disebut Anas sebagai manusia secara umum, disebut Abdullah yang artinya hamba Allah, dan disebut Khalifah sebagai pemimpin di bumi. Sekian pemaparan materi alam dan manusia. Semoga materi ini dapat memberikan keberkahan dan manfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.